Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Setelah pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimanakah cara menghitung harga pokok produksi. Sekarang pada video selanjutnya kita akan mengulang kembali mungkin pembahasan yang lebih lengkap, yaitu bagaimanakah cara menghitung nilai surfaktan dalam sebuah sabun cair yang telah kita buat. Untuk menghitung nilai surfaktan, tentu saja kita harus mengetahui jenis-jenis surfaktan yang ada dalam produk kita. Dan di sini saya akan mencoba menyebutkan jenis-jenis surfaktan yang umum dipergunakan pada produk sabun cair. Di antaranya yang pertama adalah needle atau SLS. Ini bentuknya adalah bentuk serpian bubuk. Teman-teman bisa melihat video-video saya tentang needle. Kemudian adalah selanjutnya slash, Texapon atau emal yang bentuknya seperti pasta. Kemudian mesh yang biasa dipergunakan untuk deterjen cair, ini bentuknya seperti serpian juga, bubuk. Kemudian adalah ABS atau labs yang bentuknya adalah seperti cairan kental berwarna hitam atau kecoklatan. Kemudian foam bottle yang sering dipergunakan, biasanya orang menyebutnya adalah ampitol yang berbentuk cairan bening berwarna putih. Kemudian ada campuran juga yang bentuknya berbentuk warna cairan agak kekuningan, hampir mirip dengan ampitol. Kemudian yang terakhir adalah LAS. LAS adalah pengembangan dari LABS, merupakan bentuk pasta berwarna putih LAS, tetapi sudah dinetralkan pH-nya dari LABS. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya yang sudah menerangkan tentang macam-macam surfaktan ini. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan bahan-bahan yang bukan termasuk surfaktan, terutama untuk teman-teman yang baru pemula terjun dalam usaha sabun, karena dalam menentukan bukan surfaktan itu juga membantu bahwa bahan-bahan ini tidak masuk hitungan dalam penentuan jenis surfaktan. Di antaranya bukan surfaktan dan sering digunakan adalah NaCl, garam, dan sodium sulfat, garam juga yang biasa kita pergunakan untuk pengental. Termasuk di antaranya adalah HEC, natrosol, selulosid, dan lain sebagainya, itu pengental, jadi bukan termasuk surfaktan. Kemudian larutan kaustik sebagai penetral, ini pH biasanya juga sering digunakan, ini bukan termasuk surfaktan juga. Parfum sudah jelas, pewarna juga. Soda as sering ditambahkan sebagai aditif, ini juga bukan termasuk surfaktan. Begitu juga gliserin sering dipergunakan sebagai pelembut, ini juga bukan surfaktan. STPP, sodium tripolifosfat, dipergunakan biasanya untuk deterjen cair, ini juga bukan termasuk surfaktan. Dan terakhir adalah air, tentu saja bukan termasuk surfaktan. Ini secara umum bahan-bahan yang bukan termasuk surfaktan dan kita tak perlu menghitung nilai surfaktannya, tidak masuk hitungan. Mungkin bahan-bahan yang lain masih ada, tapi ini yang biasa dipergunakan dalam suatu produk sabun cair. Kemudian selanjutnya kita juga perlu mengetahui berapakah nilai persentase atau nilai keaktifan dari surfaktan tersebut. Ini yang saya ketahui, yang saya pelajari selama ini, bahwa nilai-nilai surfaktan diantaranya adalah SLS atau needle, ini di kisaran angka 90%, di atas 90%. Kemudian Texapon, emal itu di atas angka 70%, tepatnya 70%. Kemudian mesh juga kereaktifannya walaupun sedikit busa tetapi di atas 90%. Begitu juga dengan ABS atau labs, ini di atas 90%. Dan ampitol dan camperlan ini kurang lebih 50%. Saya masih ragu, mungkin teman-teman yang ada masukan berapa kereaktifan ampitol dan camperlan, tetapi perkiraan saya adalah 50%. Kemudian yang terakhir adalah LAS. LAS karena pecahan dari LABS juga memiliki nilai keaktifan atau surfaktan 90%. Dan ini nanti kita hitung dalam formula atau bahan baku yang kita pergunakan dalam produk sabun cair kita. Untuk selanjutnya kita akan ambil contoh soalnya sehingga bisa diaplikasikan untuk produk teman-teman sekalian. Sekarang adalah contoh soalnya. Jadi dalam menghitung nilai surfaktan ini teman-teman harus mengetahui pemakaiannya itu dalam
1 liter sabun. Jadi di sini saya sebutkan adalah contoh soal dalam 1 liter sabun untuk mengetahui nilai surfaktannya. Jadi misalkan ini Texapon kita mempergunakan 100 gram, misalkan teman-teman menggunakan 1 kilo untuk 10 liter sabun, berarti kan dalam 1 liter kita pergunakan 100 gram. Kemudian umpamanya saja kita mempergunakan Labs 50 gram. Kemudian selanjutnya misalkan kita mempergunakan Chamberlain 50 gram. Kemudian selanjutnya kita hitung berdasarkan nilai surfaktan yang sudah kita tahu sebelumnya, yaitu 100 gram kali 70% untuk Texapon karena dia nilai kereaktifannya ada 70%, sehingga didapatkan nilainya sebenarnya adalah 70 gram yang dipakai dalam Texapon yang kita gunakan. Kemudian untuk Labs 50 kali 90% itu didapat 45 gram. Selanjutnya adalah Chamberlain, itu 50 gram kali 50% karena reaktifannya kurang lebih 50%, itu didapat angka 25 gram. Selanjutnya kita total seluruhnya yaitu 70 tambah 45 dan 25 akan didapat 140 gram. Jadi total bahan yang dipakai surfaktannya adalah 140 gram. Kemudian kita konversi dalam 1 liter karena ini ada dalam 1 liter. Dalam 1 liter ini saya sebutkan 140 tadi ya, 140 gram total surfaktan dibagi 1000 karena 1 liter ya. Kemudian dikali 100%. Jadi ini kita coret nolnya, jadi 14 dibagi 1 sama dengan 14. Jadi nilai surfaktan dari contoh soal di atas adalah 14. Teman-teman bisa menerapkan untuk produk teman-teman kira-kira berapakah nilai surfaktan dari produk teman tersebut. Sampai di sini semoga bisa dipahami tentang bagaimanakah untuk menghitung nilai surfaktan dalam produk sabun cair. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kadar Chamberlain, ada yang mengatakan 30% atau 50%. Saya belum mendapatkan yang pasti, tapi ini harusnya dilihat dari nilai etiket pada drumnya. Tapi saya belum mendapatkan drum Chamberlain itu di etiket drumnya itu berapa. Itu biasa diketahui kadar reaktifannya. Tetapi secara umum seperti ini, nanti nilainya bisa diganti berapa persennya, teman-teman bisa menghitung kembali. Jadi mungkin demikiannya untuk bagaimanakah cara menghitung nilai surfaktan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.